Halo semuanya, selamat datang. Oke, di sini kita bakal kupas tuntas secepat kilat soal dunia database dan salah satu jagoannya MariaDB. Siap? Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, tiap kali kamu scroll media sosial, upload foto, atau check out belanjaan online, semua data itu username kamu, foto-foto kamu, alamat pengiriman, itu semua perginya kemana sih? Pasti ada tempatnya kan? Tempat yang aman, rapi, dan bisa diambil lagi datanya dengan cepat. Nah, di mana coba? Jawabannya, singkat aja, semuanya disimpan di dalam sebuah database. Kamu pasti sering dengar istilah ini kan? Tapi, apa sih sebenarnya database itu? Yuk kita bedah. Nah, kata kuncinya di sini adalah terstruktur. Jadi database itu bukan kayak kamar berantakan tempat kamu lempar semua barang. Bukan. Anggap aja ini lemari arsip digital yang super rapih. Semua ada lacinya, ada labelnya, jadi setiap data punya rumahnya sendiri. Gampang banget buat dicari dan diurus. Oke, sekarang kita udah tahu database itu apa. Terus, gimana sih perannya di aplikasi yang kita pakai tiap hari? Well, perannya itu vital banget. Bisa dibilang, database itu otaknya sebuah aplikasi. Gini nih cara kerjanya. Simple kok. Kamu, sebagai pengguna, kan lihatnya tampilan di layar. Itu namanya front end. Pas kamu ngeklik sesuatu, permintaanmu dikirim ke dapurnya, yaitu back end. Nah, si back end ini yang ngobrol sama database. Entah itu buat nyimpen data baru atau ngambil data yang kamu minta. Jadi, mereka ini trio maut yang kerja bareng terus. Nah, soal nyimpen data ini ternyata ada dua aliran utama. Yang pertama, namanya relational. Bayangin ini kayak spreadsheet Excel yang super disiplin. Semuanya harus dalam tabel, ada baris, ada kolom, rapi banget. Aliran kedua namanya non-relational atau NoSQL. Nah, yang ini lebih santai, ibaratnya kayak catatan di buku harian. Formatnya bebas, lebih fleksibel. Jadi intinya gini, kalau kamu dengar orang ngomong relational atau RDBMS, langsung ingat aja dua kata, tabel dan relasi. Simple kan? Datanya diatur di tabel-tabel dan tabel-tabel ini bisa saling nyambung. Oke, dari dua jenis tadi, kita sekarang mau kenalan lebih dekat sama salah satu jagoan dari kubu relational yang lagi naik daun banget. Namanya MariaDB. Jadi, apa itu MariaDB? Gampangnya, dia itu software buat bikin dan ngatur database relasional. Nah, yang menarik, dia ini saudaranya MySQL. Kenapa? Karena dia dikembangin dari kode MySQL. Istilah kerennya itu di-fork. Bayangin aja ya, ada resep kue yang enak banget. Itu MySQL. Terus seorang koki ngambil resep itu dan nambahin beberapa bahan biar jadi lebih mantap. Nah, kue baru itulah MariaDB. Cerita di balik lahirnya MariaDB ini keren banget loh. Dulu, MySQL itu raja database open source. Terus di tahun 2009, perusahaan raksasa Oracle beli MySQL. Wah, komunitas langsung pada cemas. Mereka takut MySQL jadi nggak gratis lagi. Nah, pendiri asli MySQL namanya Monty nggak tinggal diam. Beliau langsung bikin cabang baru dari MySQL dan ngasih nama MariaDB. Diambil dari nama anaknya Maria. Sebagai jaminan kalau database ini bakal selalu gratis dan open source selamanya. Keren kan? Terus, kenapa sih MariaDB jadi populer banget? Apa aja keunggulannya sampai banyak yang pindah haluan ke sini? Yuk, kita lihat. Ini dia nih, paket komplitnya. Pertama, dia lebih cepat dan ringan. Kedua, open source alias gratis tis-tis. Ketiga, dan ini yang paling penting, dia itu sangat kompatibel sama MySQL. Artinya apa? Kalau kamu punya aplikasi yang tadinya pakai MySQL, pindah ke MariaDB itu gampang banget, hampir nggak perlu ada yang diubah. Ibaratnya kamu ganti mesin mobil dengan yang lebih kenceng, tapi semua tombol dan setirnya tetap sama. Nggak heran kan, perusahaan segede Wikipedia aja pakainya MariaDB. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin MariaDB. Intinya, mau kerjaan kamu enteng kayak ngurus blog pribadi atau seberat ngurus data perusahaan raksasa, MariaDB itu siap dan efisien buat nanganin semuanya. Dia itu kuda pekerja yang andal lah. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita ke bagian yang paling seru, praktek. Kita lihat yuk, segampang apa sih masang MariaDB di sistem operasi Linux kayak Debian atau Ubuntu? Sumpah, ini cepet banget. Nah, jangan panik dulu lihat kode-kode ini. Ini gampang banget, beneran. Tinggal copy paste aja. Perintah pertama itu buat mastiin daftar software kita paling baru. Yang kedua, ya buat install MariaDB-nya. Yang ketiga, buat nyalain dan mastiin dia jalan otomatis. Nah, yang terakhir ini penting banget. Buat ngamanin instalasi kita, kayak masang password utama gitu. Cuma 4 baris perintah, dan voila, server database kamu siap dipakai. Oke, kita recap cepat ya. 3 hal penting yang harus kamu ingat dari pembahasan kita. 1. Database itu tempat nyimpen data yang terstruktur.
2, MariaDB itu salah satu database relasional open source terbaik yang merupakan saudara dari MySQL. Dan 3, keunggulan utamanya cepat, gratis, dan gampang banget buat migrasi dari MySQL. Nah, setelah tahu semua ini, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kira-kira buat proyek pertamamu nanti, kamu bakal pilih database apa? Coba deh dipikirin. Oke, semoga penjelasan singkat ini ngebantu ya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu di pembahasan seru lainnya.